tempat teduh kita masuk. Amin. Mari kita bernyanyi, Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhanku, lindungi aku. Kita bernyanyi. Yesus Tuhanku, lindungi aku. Sungguh tekadku mengikut Engkau, tuntun jiwaku tetap jagalah, aman di sisimu. Ya Tuhanku, bimbinglah, Engkau pimpin dan nangi aku, tuntun jiwaku tetap jagalah, agar ku sentosa. Ya Tuhanku, bimbinglah, Engkau pimpin dan nangi aku, tuntun jiwaku tetap jagalah, agar ku sentosa. Unmute Amang Sinambela. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan dan kuasa Roh Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan tema Kesatuan dan Damai dalam Tuhan. Karena itu, kita yang telah dipersatukan oleh-Nya, marilah kita memasuki hadirat Tuhan dengan bernyanyi, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 kita bernyanyi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya.
Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa dihadap kepadamu, kau tetap yang suci, tiada terimbangi, kau maha kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat yang pertama dan kedua, Kulihat salib-Mu. Kulihat salib-Mu, kita bernyanyi. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milik-Mu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, Jemaat dipersilakan duduk. api kudus, kasih salib-Mu lah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah, Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami,
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan, kasihanilah kasihanilah kami. kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan. Kita bernyanyi. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita akan membaca epistel bagi kita pada minggu ini yang terambil dari Kejadian 32 ayat yang ke-13 sampai 21. Kami akan membacakan secara seutuhnya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 kedelai betina dan 10 kedelai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub seperti pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab, pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian, barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi, persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan epistel bagi kita minggu ini,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat yang pertama dan kedua. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Kita bernyanyi. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Dipersilakan untuk Hujan, naik. air, dan matahari, Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Kidung Pujian PKJ nomor 103, ayat yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, kita bernyanyi. Carilah dulu kerajaan Allah, beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita mendengarkan penegasan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat minggu ini, kebaktian minggu ini, 18 Juli 2021. Pelayanan yang dilayani oleh Liturgos, yaitu Amang Penatua Sangga Sinambela, Pengkhotbah Amang Penatua Rapelindo Panggabean, Sekolah Minggu Amang Penatua Lasban Hok Judika Silalahi, Pemuda dan Pemudi Remaja Amang Penatua Lasban Hok Jika Silalahi. Warta jemaat saya sendiri Esian Turi, pemandu kidung dilayani oleh Amang Capen Rudi Napitu Hulu. Jemaat yang berulang tahun kelahiran sampai dengan minggu ini, yaitu yang pertama Saudari Erik Ronaldo Purba 13 Juli 1998, yang kedua Saudara Ripaldo Selio Sirait 17 Juli 2020. Jemaat yang berulang tahun pernikahan sampai dengan minggu ini,
mungkin tidak ada ditulis di Warta Jemaat, akan kami sampaikan dari PHJ untuk yang berulang tahun kebaktian untuk pernikahan. Kegiatan dan pelayanan jemaat. Yang pertama, ibadah sektor online via aplikasi Zoom meeting. Pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 20 atau pukul 8 WIB, jemaat kita akan melaksanakan ibadah sektor online melalui platform Zoom meeting. Keluarga yang menjadi tuan rumah adalah sebagai berikut. Dari sektor 2, yaitu keluarga Amang Penatua Hulman Hutagalung, Boru Hutauruk. Sektor 2, keluarga Penatua Herbin Simaremare, Boru Sihombing. Sektor 1, keluarga Amang Hotman BM Pardede, Penatua L Boru Sianipar. Sektor 1, keluarga Penatua Amang Emeritus Jan Peter Hasibuan Boru Stanggang. Sektor 2, keluarga Charles S. Hutapea Boru Malau. Sektor 2, keluarga Ramses Tobing Boru Siregar. Sektor 2, keluarga marhum S. Hutagalung Boru Manulang. Sektor 2, keluarga Marjukas Tumorang Boru Manulang. Sektor 2, keluarga Baginda F. Nainggolan Boru Ambarita. Sektor 2, keluarga Jepri Hutagalung Boru Siahan. Yang kedua, ibadah dan PA seksi perempuan. Seksi perempuan di jemaat kita akan dilaksanakan ibadah dan penelaan Alkitab dalam Alkitab secara daring online pada hari tanggal Jumat 23 Juli 2021. Waktu pukul 4:30 atau 14:30 sampai dengan selesai. Pemateri yang dilayani oleh Amang Pendeta Leo Sanjaksen Manik, MDiv. Kami himbau supaya semua seksi perempuan untuk mengikuti ibadah dan PA tersebut. Yang ketiga, ibadah penghiburan. Pada hari Selasa 20 Juli 2021 akan dilaksanakan ibadah penghiburan kepada keluarga Jepri Hutagalung Boru Siahan atas meninggalnya mertua orang tua terkasih. Ibadah penghiburan dilaksanakan melalui platform Zoom meeting mulai pukul 18 atau pukul 6 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan yang pertama tadi mengingatkan untuk kebaktian sektor, mari kita sama-sama dapat mengikuti tuan rumah maupun jemaat kita pada hari Rabu. Surat masuk minggu ini dari wilayah 11. Nomor 080-DK KW 11 KW 7/2021 lampiran berkas acara doa khusus dalam hal doa khusus pandemi yang sudah diwartakan minggu lalu. Kepada yang terhormat Pendeta Pengurus Harian Jemaat GKPI sewilayah 11 Jabodetabek, Jawa, Kalimantan di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan kesepakatan bersama Pendeta GKPI wilayah dalam sermon onsite online Pendeta GKPI wilayah 11 Jabodetabek, Jawa, Kalimantan pada hari Senin 5 Juli 2021 tentang 1. Mengadakan doa khusus penguatan iman bagi jemaat sewilayah yang terpapar COVID-19 secara Zoom meeting atau live streaming. Yang kedua, mengadakan persembahan untuk dompet vitamin bagi warga jemaat yang perlu subsidi vitamin dari kas wilayah 11 sebesar 5 juta. Pada hari ini, hari Minggu 18 Juli 2021, pukul 3 WIB atau pukul 15 sampai dengan selesai. 3. Mengadakan webinar dengan internet marketing dengan pelaksanaan GKPI Jakarta Cipayung. Waktu ditentukan nanti.
Yang keempat, membuat grup WhatsApp konsultasi seputar COVID-19 yang dipandu oleh para dokter, warta jemaat, GKPI untuk warga jemaat GKPI wilayah 11, Senin 19 Juli 2021. Atas perhatian dan kerjasama pelayanan yang baik ini kami aturkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati dan pelayanan kasih karunia kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan sukacita kepada kita semua. Salam dan doa dari Kori 11, Amang Pendeta Repelindo Panggabean ditandatangani. Saya ingatkan sekali lagi, pada hari ini mengadakan persembahan untuk dompet vitamin bagi warga jemaat yang perlu disubsidi vitamin. Dilakukan Zoom meeting atau live streaming pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021 pukul 3. Nanti hari ini pukul 3 sampai dengan selesai. Surat masuk yang kedua dari Persekutuan Gereja di Indonesia setempat, Kota Bekasi, nomor 036 PGS Kota Bekasi, strip MPH, strip S intern, strip angka rumah 7, strip 2021, perihal permohonan bantuan. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan gereja atau majelis jemaat, anggota PGS Kota Bekasi di tempat. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita memperhatikan lonjakan penularan COVID-19 di Kota Bekasi saat ini. Kota Bekasi memiliki panggilan dan tanggung jawab diakonalnya terhadap lingkungan untuk mengusahakan kesejahteraannya. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan gereja juga, Yeremia 29 ayat 7. Dalam rangka membantu pemerintah Kota Bekasi untuk menangani lonjakan penularan COVID-19 di Kota Bekasi, PGIS Kota Bekasi akan melakukan penggalangan dana untuk menyediakan alat pelindung diri bagi para tenaga medis atau alat kesehatan lainnya yang akan diserahkan kepada Wali Kota Bekasi untuk diserahkan kepada rumah sakit yang membutuhkannya. Dengan ini, kami pengurus PGS Kota Bekasi memohon kepada Bapak Ibu pimpinan jemaat, majelis jemaat, agar dapat mendukung secara dana atau material lainnya. Untuk melancarkan kegiatan diakonial kita. Bantuan dana dapat ditransfer ke rekening Bank Negara Indonesia atau BNI, nomor rekening 0230 40 1023. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat PGS Kota Bekasi dengan mencantumkan kode pemberian. Sedangkan bantuan berupa material lainnya seperti vitamin atau APD medis dapat dikirimkan ke kantor PGS Kota Bekasi, Jalan Cuk Mutia nomor 99, Geraha Liangko, lantai 3, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Untuk informasi pengiriman bantuan dapat menghubungi Bapak Pendeta Janlona Lumanoa STH di nomor yang tertera. Demikian surat permohonan ini dibuat untuk ditindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Hormat kami Majelis Pekerja Harian PGS Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2021, ditandatangani Ketua Bidang Diakonia Pendeta Janlona Lumawa STH dan Pendeta Harapan Simatupang MD MTH Sekretaris Umum ditandatangani. Bagi kita semua bisa nanti dari kita berupa bantuan, nanti rekeningnya nanti akan dicantumkan di grup untuk mendukung kegiatan PGS ini Gereja Sekota Bekasi. Kami himbau semua pada jemaat dapat memberikan yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita
untuk membantu para pelayan di rumah sakit, membantu yang terpapar di rumah sakit. Berapapun nilainya yang bisa kita berikan dengan sukacita, biarlah Tuhan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan juga di dalam pelayanan gereja kita GKPI Bekasi Utara, mungkin dari bakti bulanan, diakoni sosial, dan ucapan syukur untuk mendukung biaya operasional gereja dan untuk mendukung diakoni sosial kita, di mana jemaat kita yang terpapar COVID-19. Semoga ke depan ini kita tidak ada lagi yang terpapar COVID-19. Demikian warta jemaat pada siang hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan pada hari yang berbahagia ini. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa bersujud, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah jemaat-Mu yang hadir saat ini ya Tuhan, mengucapkan syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, inilah jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Dan juga pada saat ini Tuhan yang belum bisa ikut umum ini Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami masing-masing yang belum bisa ikut saat ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, semuanya Tuhan kami serahkanlah hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, sepanjang 1 minggu ini, kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Semuanya itu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu. Sampai saat ini Tuhan, kami dapat bersorak-sorai. Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa pada hari ini. Tuhan Allah Bapa yang baik, berikanlah kekuatan kepada kami semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan mungkin tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi permasalahan kami di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini ya Bapa, di mana COVID-19 Tuhan masih belum bisa terselesaikan di negara kami ini. Terlebih di jemaat-Mu ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami ya Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan mengeluh akan keadaan kami. Seperti apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap berseru di hadapan-Mu untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Sebab kami percaya terpapar COVID-19, di mana saat ini sebagian ada yang sudah sembuh dalam pemulihan, dan ada yang masih terdampak COVID-19. Mungkin saat ini Tuhan tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi kami mendoakan Tuhan di dalam yang masih dalam pemulihan, dan yang masih dalam perawatan di rumah sakit, terlebih kami inang Nyonya Huta Galung baru Huta Huruf Tuhan. Saat ini ya Tuhan masih dalam perawatan di rumah sakit Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah tangan-tangan dokter untuk menyembuhkan inang ini Tuhan. Melalui kuasa-Mu, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, inang ini sembuh dan dapat Tuhan berkumpul kembali bersama keluarga. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, dan juga jemaat yang masih pemulihan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan siapapun yang terpapar di jemaat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh oleh bilur-bilur-Mu, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa Yesus Kristus, dan juga Tuhan di jemaat-Mu ini yang terdampak COVID-19 secara ekonominya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik. Bagaimana kami bisa berkenan berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa, sehingga kami bisa melewati di masa-masa sulit ini. Karena kami yang yakin dan percaya bahwa bersama-sama Tuhan kami menjadi orang-orang pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus, dan juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkanlah ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Akhir-akhir ini Tuhan, begitu besar dampak COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana Tuhan. Dari pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati, bergandengan tangan bersama Tuhan. Bagaimana memutuskan kebijakan Tuhan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 di negara kami ini Bapa. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memusnahkan dari negara kami ini Tuhan COVID-19 ini dan segera berakhir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Yang hadir melalui Zoom dan juga yang belum bisa dapat hadir Tuhan melalui aplikasi. Dimanapun kami berada Tuhan, kami serahkanlah semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dan juga ya Tuhan para pelayan-Mu, majelis dan juga PHJ, berkatilah kami semuanya di dalam pelayanan GKPI Bekasi Utara. Di mana saat ini Tuhan para pelayan-Mu Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu ini Tuhan saat ini, berkatilah Tuhan. Berkatilah yang menyampaikan firman kebenaran-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Amang Pendeta Repelindo Panggabean Tuhan. Biarlah pelayan ini Tuhan semakin diberkati dimanapun berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Bapa, karena Engkau memberikan umur yang bertambah dalam setahun ini Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa menikmati sukacita-Mu yang daripada-Mu Bapa. Dan juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan, walaupun tidak ada namanya yang diberi acara, tetapi kami serahkanlah semuanya siapapun yang ulang tahun pernikahan di jemaat-Mu ini. Kami serahkanlah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah di ulang tahun pernikahan ini Tuhan semakin menikmati sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di mana Tuhan hari Rabu ini Tuhan kami mengadakan seperti rutinitas kami Tuhan, kebaktian KBRT Tuhan, sektor Tuhan. Bukalah hati lepas pribadi kami masing-masing, supaya kami sama-sama dapat mengikutinya ya Tuhan. Supaya kami sama-sama dapat berseru, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan di dalam bergelut persoalan-permasalahan yang kami hadapi saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan hadir di setiap langkah kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, semua jemaat-Mu Bekasi Utara. Apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, apapun usaha kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melipat gandakan Tuhan berkat-berkat-Mu kepada jemaat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami. Tetapi kami serahkanlah semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, banyak pelanggaran dan dosa-dosa kami yang Kau perbuat Tuhan. Ampunilah Tuhan supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa. Banyak hal yang kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau terlebih dahulu tahu isi hati kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami di hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, kita angkat pujian dari PKJ nomor 203 ayat yang pertama dan yang ketiga.
sampai ketiga. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Mari kita bernyanyi. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai. Tuhan kami, Juru Selamat hidup kami. Berkenanlah Engkau juga menghampiri kami ya Bapa di sorga melalui firman-Mu yang akan kami baca sesaat lagi. Buka hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami akan beroleh pengertian yang benar akan firman-Mu ini. Dan iman kami diteguhkan. Dan ketika kami merenungkan firman-Mu, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kami sekalian. Dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Shalom, Abang. Walaupun tidak pakai mic, tapi gerakan bibirnya bisa saya lihat. Nah, kan? Nah, jadi terlihatnya Amang Siregar. Kan? Ada respon dengan gerakan bibir. Kan kameranya ke arah wajah. Salam. Shalom. Baik. Minggu ini dengan topik kesatuan dan damai dalam Tuhan. Ya. Melalui firman dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, kita akan mendalami topik atau tema kesatuan dan damai dalam Tuhan ini.
Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, saya akan membacakan dan siap-siap seluruh jemaat di rumah masing-masing dengan Alkitabnya untuk nanti bersama-sama membaca. Nggak usah dibuka mic-nya, saya bisa lihat dari gerakan bibir. Ya. Nah, dan ikutilah nanti ketika saya katakan pada ayat tertentu bersama, maka bersama-samalah membaca. Ya. Baik, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bersama. Karena Dia yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bersama Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 di bawah judul dipersatukan di dalam Kristus. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, yang dekat semakin menjadi erat. Persekutuannya, persatuannya. Bapak Ibu, bahwa ayat 11 sampai ayat yang ke-13 ini adalah gambaran kehidupan nenek moyang orang Batak sebelum Nomensen datang ke tanah Batak. Ya, sebelum mengenal Kristus. Inilah yang disebut orang-orang yang jauh dari Allah.
tetapi karena menerima berita keselamatan yang dibawa oleh Nomen Sen, yaitu Injil Kristus itu, maka iman kita, kepercayaan kita oleh pemberitaan Injil Kristus itu membuat nenek moyang kita percaya. Akhirnya kita pun menjadi anggota keluarga Allah yang dipersatukan budaya, damai sejahtera dan sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, bahwa di dunia ini kita tahu ada banyak sekat-sekat yang memisahkan orang-orang, baik itu sekat budaya, sekat bahasa, sekat sosial, sekat ekonomi. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, bahwa tolong Aldo, Bobby di mute dulu, di unmute, di mute ya. Aman. Ya. Bahwa dengan kepercayaan kepada Kristus yang diutus oleh Allah Bapa di sorga ke dalam dunia ini hanya dengan satu dasar, yaitu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kasih itulah kemudian yang masuk ke dalam setiap orang yang percaya, menembus batas bangsa, menembus batas-batas budaya, menembus batas-batas bahasa, sehingga bangsa yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, adat yang berbeda, budaya yang berbeda, akhirnya menjadi satu, disatukan oleh Roh Kudus. Dan inilah yang terus-menerus kita perbaharui pengakuan kesatuan ini setiap minggu. Aku percaya, ayo bagian ketiga, serentak. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus. Itulah gereja. Disitulah, di gereja itulah bersatu, bersekutu orang-orang yang percaya. Ingat, arti dari kata am itu adalah umum. Dalam kata am ini termaktub, terhitung, terhisap secara umum segala bangsa dengan segala budayanya, dengan segala bahasanya, dipersatukan dalam bahasa kasih. Oleh karena itu, kita orang Batak, orang Jawa, orang Ambon, jangan lagi hidup secara total atau secara mutlak berdasarkan adat Bataknya, budaya Bataknya. Iya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, inang Hulmanutaha Galung. Ya. Tidak usah berharap ikon pamuruon ni Hutagalung. Mamereng inang pinomat mervideo call. Buru gitu ya.
Nah, artinya jika orang Batak yang sudah menjadi Kristen, maka kasih itu menembus batas adat Dalian Natolu. Bukan menghapusnya, bukan meniadakannya, ya, tetapi tetap Dalian Natolu itu ada, namun tidak lagi bergantung kepada ya, ikon boru ma naro parjolo tula hula, ikon siakangan ma sebagai ama, ikon siang giam ma naro parjolo mandapoton siakangan, molo Jepang tiki Natal, Tahun Baru, ya, dan acara-acara yang lain. Tetapi kasih yang sudah menembus budaya adat Batak itu, ya siaplah sebagai ya, hula-hula yang memiliki kesempatan, yang memiliki fasilitas lebih memungkinkan untuk ya, hadir mempererat persekutuan antar keluarga. Jangan menunggu borunya yang memang sang hula-hula punya fasilitas kendaraan. Nah, sementara si boru hanya mengandalkan angkot. Ya, dapat temak borumi. Ketika berada di Jabuni Boru tetap doho hula-hula. Itu maksudnya, bukan berubah menjadi boru. Walaupun roh mandapot tomboruna. Begitu. Itulah dampak dari kasih yang sudah menembus batas-batas budaya, bahasa, dan bangsa. Tidak ada lagi kekuatan ikatan sekat bangsa itu. Sekat ya, orang yang katakanlah ketika menjadi manusia, orang yang maha kudus, tapi bisa masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kenajisan tanpa mempertahankan kecemerlangan, kegemilangan, kekudusan dari sorga. Ya, rela menjadi manusia, menembus batas yang sangat tidak layak, yaitu dunia yang penuh dosa, dan hadir dengan mengambil rute yang luar biasa tidak layak, yaitu kandang domba, ya, bahan Allah. Ya, Allah yang Maha Kudus, yang ketika datang menghampiri manusia dalam bentuk kealahannya, ya, Musa harus menanggalkan kasutnya. Musa harus menutup wajahnya. Dan Allah yang seperti itulah yang kemudian merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, Bapak Ibu, itulah teladan kita. Allah yang Maha Kudus saja sanggup, rela, bersedia merendahkan diri supaya bisa menjadi dekat, menyatu dengan manusia. Lalu kenapa kita harus mempertahankan harga diri, status sosial? Misalnya status sosial, oh saya sarjana, oh saya orang menengah ke atas, tidak layak untuk parjolo mandapat toko,
yang masih diam di rumah kontrakan. Begitu ya, yang hanya tingkat pendidikannya tamat SMA tok, sementara saya jebolan perguruan tinggi. Oleh itulah yang menjadi sekat bahwa kita Di mute, Amang. ayat 19 bahwa kita sekarang adalah anggota-anggota keluarga Allah. Yang sudah lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, itu kan, tapi semua sudah menjadi anggota keluarga Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang tetap, kita menjadi anak-anak berikutnya dari anak Allah setelah anak sulung Yesus Kristus. Begitu. Kita adalah anak nomor sekian. Anak sulung keluarga kerajaan Allah ini tetap adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus, jangan katakan dirimu orang Kristen atau pengikut Kristus jika ternyata masih menyimpan tembok-tembok itu, masih mempertahankan sekat-sekat pemisah itu. Sebab jika memang engkau adalah Kristen atau pengikut Kristus, sudah pasti tanpa perseteruan. Sebab tembok perseteruan itu telah dirubuhkan oleh Kristus. Ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sekat-sekat itu, tembok pemisah itu adalah perseteruan. Apapun itu. Apakah status sosial? Apakah intelektualmu? Jika itu tetap menjadi sekat, kita sama saja masih berseteru. Sebab tembok-tembok itu dibangun tentu karena adanya perseteruan antara orang-orang yang berada coba melewati tembok ini. Itu yang dimaksud, ya, tembok perseteruan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai Kristen, pengikut Kristus, mari membuktikan dengan membuang perseteruan itu dan menanamkan di dalam pikiran kita, lalu kemudian teraplikasi dalam kehidupan yang nyata. Dan hati. Berlombalah untuk saling mendahului mengasihi. Sebab itu yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Allah Bapa. Mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih dulu. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudaraku ini sekalian yang masih memelihara tembok perseteruan itu, sekat-sekat perseteruan itu, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, inilah saatnya. Cek and recheck dulu pikiranmu, dirimu, hatimu. Ayo, Amang Sardo Sianturi,
Nah, ada berapa daftar nama di dalam hati Amang? Ayo, cek. Ya, masih adakah di sana sekat kebencian, hosom, teal, elat, late, hanya karena melihat kesuksesan tetanggamu, hanya karena melihat kesuksesan Amang Rudi Napitupulu, walaupun masih sukses dalam soal timbangan badan. Nah, gitu misalnya. Ya, Amang Siregar. Nah, cek di hatimu, apa sekat-sekat yang menghalangimu untuk mengasihi dengan bebas, sebebas Allah mengasihi manusia tanpa dihalangi oleh harga sorga yang maha kudus. Itu. Ya. Jika sekat-sekat itu masih ada, berarti naun jago hosiat Tuhani. Allah yang maha tinggi, Allah lebih maha tinggi lagi engkau. Engkau buat dirimu lebih tinggi dari Tuhan jika tidak bisa membuang sekat-sekat itu. Karena Allah sendiri sudah merendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Iya. Ingat tidak ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Itulah aplikasi perendahan diri yang sangat luar biasa. Ayo, seorang anak Allah, Yesus Kristus, coba mampu merendahkan diri serendah-rendahnya sampai membasuh kaki murid-muridnya. Itu. Ya. Jadi cek and recheck. Jangan sekedar beribadah setiap minggu. Diperbaharuilah terus-menerus. Sehingga akhirnya ya, kita semua akan kembali menjadi gambar Allah. Yang diciptakan menurut rupa. Kan itu katanya. Marilah kita menciptakan Amang Sardo Sianturi itu. Amang Sangga Sinambela itu. Nah, seturut rupa dan gambar kita. Itu. Jangan senyum-senyum. Oh, Amang Erbin Simare-mare. Ya kan? Nak peso ini gora guarmu. Ini semua untuk semua ini. Kan gitu. Jadi oleh karena itu, cobalah untuk merendahkan diri, karena Yesus sudah lebih dulu melakukannya dengan sukses. Ya kan? Lihatlah dalam Filipi 2 ayat 8. Dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk mempertahankan apa yang sudah dipilihnya, yaitu menjadi sama dengan manusia. Tuntas dilakukannya. Mulai dari lahir, hidup, mati, sempurna dilakukannya. Itu. Jadi jangan tanggung, jangan percuma. Ya kan? Menjadi Kristen tetapi hanya di KTP, statistik, kelengkapan administrasi doang. Agama Kristen. Gitu. Tapi tak benar-benar menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Buktikan merahmu, buktikan imanmu. Perlihatkanlah bahwa dalam segala kondisi engkau bisa bersukacita, dalam segala kondisi engkau tetap bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, maka dengan demikian perjalanan ziarah imanmu di dunia yang bengkok hati ini akan tetap jalan lurus menuju kehidupan yang kekal di sorga. Ya, sama seperti dia yang masuk ke Yerusalem, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagimu. Seluruh jemaat GKPI Bekasi Utara, diberkatilah yang menjalani kehidupan dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami
bahwa betapa Engkau telah menembus batas kekudusan-Mu untuk menjadi manusia dan diam bersama dengan manusia, menjadi satu dalam kehidupan manusia, agar sekat dosa itu tertembus oleh pengorbanan-Mu di kayu salib yang mempersatukan kami dengan Bapa di sorga, sehingga sementara kami ada di dunia ini pun, kami yang percaya kepadamu telah menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Kini saatnya bagi kami, atas penyertaan-Mu, melakukan apa yang juga sudah Engkau lakukan. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, dengan menembus batas-batas sosial, batas-batas intelektual, batas-batas budaya kami, sehingga kami akan hidup dalam budaya sorgawi, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah Engkau yang sudah memberikan firman-Mu hari ini kepada kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Sembari mempersiapkan persembahan kita, mari kita bernyanyi GKJ, Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya, kita bernyanyi. Kasih Allah pengikatnya, bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Yang menghantar kita untuk memberikan persembahan. Demikian. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Kita serahkan di dalam doa. Saya mengundang seluruh Bapak Ibu di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Ya, dimiringkan laptopnya, HP-nya, supaya berdiri pun tetap terlihat wajahnya. Baik. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan,
dan pelayanan jemaat-Mu GKPI Bekasi Utara ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan, Aku suka membagi. Mari kita bernyanyi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita.